Siapa? Siapa yang mau pimpin doa? Oke, Nathan, silahkan Nathan. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur atas perlindungan dan bimbingan Tuhan Bapa. Pagi ini kami berkumpul dengan tujuan belajar. Sertailah kami dan berilah kami kemudahan dalam menerima ilmu-Mu Bapa. Amin. Amin. Oke, thank you Nathan. Presensi dulu ya. Ini adalah pertemuan pertama untuk pembahasan materi ya. Dario, Deo, Bernard, ada. Tadi Deo ada kan? Ada, Mister. Oke, good. Enzo sakit. Fiorencia Hadir, Mister. hadir. Geoffrey Hadir, Mister. ya. Jeffrey Hadir, Mister. hadir. Jeremy Hadir, Mister. oke. Jeremy hadir. Jonathan Hadir, Mister. oke. Lionel Hadir, Mister. ya. Marco Hadir, Mister. ya. Marvelous Hadir, Mister. oke. Milinka Hadir, Mister. oke. Nathanael Hadir, Mister. iya. Nicholas Hadir. oke. Rafael Leslie Hadir, Mister. oke. Risho Hadir, Mister. ya. Joshua Amadeo Hadir, Mister. oke, good. Yuk pastikan dulu bahwa kalian semua itu sudah sesuai Bentar, dengan Mister. Mau ambil Alkitab, lupa. ya dengan tata tertib yang ditetapkan ya. Jadi kameranya harus segimana, ayo disesuaikan dulu sebelum kita memulai pembelajaran kita. Mister, izin ambil Alkitab. Ya, oke. Sekalian aja semuanya ambil Alkitab dulu, siapkan dulu ayo. Yang belum menyiapkan Alkitabnya silakan disiapkan dulu. Oke. Oke. Sudah siap semuanya? Jeremy, mana Lionel? Kamu nggak kelihatan, Lionel? Ayo, yang cuma sepotong-sepotong kelihatan kepalanya, ayo dibenarkan dulu kameranya, yuk. Jeffrey. Yuk, jadi tidak usah harus diberitahu lagi seperti yang kemarin, tetapi seharusnya anak-anak itu sudah mengerjakan sesuai dengan yang sudah ditentukan ya, ketentuan yang ada itu harusnya sudah dikerjakan demikian ya. Oke.
Oke, saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Kita pertemuan yang pertama ini kita mau bahas karakter dulu ya. Pertemuan yang pertama kita akan membahas bab 1 yaitu mengenai karakter cermat. Oke, sepertinya Nathan tadi mengangkat tangan, ada apa Nathan? Raise hand ya. Oh. Oke. Belum sempat diturunin. Oke. Nah, jadi kita mengenai karakter cermat ini ada 4 kali pertemuan. Oke, ya. Ada 4 kali pertemuan ya kita ya. Mister masih mute. Oke, ya. Jadi bab 1 ini mengenai karakter cermat ini kita akan belajar selama 4 kali pertemuan. Nah, sebenarnya ada lebih dari itu, tetapi nanti Mr. Teman coba lihat kira-kira yang mana yang perlu dimasukkan untuk di bab 1 ini, dan nanti sisanya adalah bab 2. Oke. Kalau misalnya ini sebelum kita masuk di sini, coba saya pengen tahu pengertian kalian mengenai cermat itu seperti apa coba. Setiap orang memberikan jawaban singkat saja. Coba Rafaela Ashley. Menurut Rafaela Ashley, cermat itu apa ya? Selalu memperhatikan. Selalu memperhatikan. Oke, selalu memperhatikan. Oke, bagus. Risau. Menurut Risau, apa itu cermat? Risau. Hai Risau. Apa itu cermat? Oke, Risau belum ada jawabannya. Kalau Amadeo? Aku itu. Ya, Amadeo. Apa itu cermat, Amadeo? Teliti. Teliti. Oke, bagus. Teliti.
Oke, Nathan. Menurut Nathan, cermat itu adalah teliti, awas, atau ingat, atau acuh, atau selidik. Oke, bagus. Good. Semakin lengkap ya. Coba Jeffrey. Jeffrey. Ya, masih mikir. Masih mikir. Oke, Dario dulu kalau begitu. Itu memperhatikan atau mengamati. Memperhatikan atau Mengamati. oke. Oke, good. Fiorencia. Ketelitian dan hati-hati. Ketelitian dan hati-hati. Yes, good. Lionel. Lionel. Fokus. Fokus. Oke. Ya, fokus. Boleh. Pintar Silakan. Jonathan. Pinter. Pinter. Oke. Pinter itu biasanya cerdas. Ya, tapi boleh. Oke, Milinka. Apa Milinka? Apa itu? Teliti. Teliti. Oke. Kameramu jangan diturunin lagi, Milinka, biar saja segitu ya. Oke. Marco. Ya. Apa, sebutkan satu kata? Seksama. Seksama. Oke, ya, bagus. Itu bahasa-bahasa yang mungkin ada yang tidak tahu itu apa artinya. Marvelous. Coba satu kata aja. Apa marvelous? Oke, kalau Deo satu kata. Teliti. Teliti. Oke. Nah, good. Jadi pemahaman anak-anak mengenai cermat itu kurang lebih sama ya. Ada yang mengatakan cermat itu teliti, ada juga yang mengatakan awas. Awas itu artinya orangnya tidak kendor, orangnya tidak membiarkan satu hal itu ya sudahlah diketahui secara umum saja. Tapi kalau awas itu adalah orang yang hati-hati, ya, orang yang sangat detail, dan itu sama dengan cermat. Lalu cermat juga adalah orang yang tidak cuma mau pengetahuan umum saja. Nah, kan ada orang yang wah cukuplah asal tahu saja. Kalau cermat itu selain dia tahu secara umum, dia harus tahu juga secara detail. Dia harus cari tahu itu dari mana, terbuat dari apa gunanya, apa kelemahannya, dan lain-lain. Lalu ada juga yang mengatakan kalau cermat itu adalah apa tadi Marco ya, yang satu kata itu? Apa? Tadi Marco sebutin apa? Seksama? Ya, seksama. Seksama itu artinya diperhatikan satu demi satu. Ya, seksama itu sangat hati-hati, tidak ada yang kelewatan. Nah, dan orangnya pasti sangat rapi. Nah, dan itu juga adalah ciri-ciri dari orang yang cermat. Nah, anak-anak, kita mau melihat selain pemahaman mengenai pengertiannya, kita coba lihat. Ini ada sebuah cerita yang berjudul Siapa yang Paling Cermat.
Ini judul ceritanya ya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ini pengertian cermat: tidak ceroboh, tidak lalai, tidak cuek. Nah, tadi kan Nathan sebut acuh. Acuh itu artinya tidak cuek. Kalau acuh tak acuh baru cuek. Nah, berarti dia memperhatikan situasi. Dia tidak masa bodoh misalnya, saya mah tidak ada urusan dengan itu. Saya tidak mau mengurusi itu. Nah, kalau orang cermat tidak begitu. Orang cermat itu ada situasi yang terjadi misalnya, dia langsung peka, dia langsung cari, wah apa itu? Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa disebut ini? Nah, dia itu akan begitu. Sama halnya dengan ketika misalnya guru kalian menunjukkan sebuah judul materi, orang cermat itu langsung mikir, wah ini pas apa ya? Kata ini apa maksudnya? Jadi tidak terima mentah-mentah gitu. Ya tahu tidak apa-apalah. Yang penting ikut kelas lah. Nah, jangan seperti itu. Kita itu berarti orangnya tidak cermat. Oke. Nah, orang cermat itu halus. Kalian tahu ya, halus, tidak kasar. Akhirnya dia perasaannya peka. Kalau ada hal yang terjadi dia langsung tahu. Kalau misalnya nih mulai, kok sepertinya kok saya jadi hobi banget nih main game, kayaknya saya kecanduan nih, langsung peka, langsung berhenti, langsung mulai mengatur waktu lagi, langsung belajar. Nah, ini orang yang cermat ini, tidak tergiur dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan menjadi tidak berguna, tapi dia langsung sadar begitu, orangnya peka juga melihat situasi, oh teman saya ada membutuhkan bantuan nih, dia peka untuk membantu. Tidak menyakiti orang lain, ini penting nih. Kalau orang yang cermat itu perkataannya itu akan hati-hati. Ya, kelakuannya juga pasti hati-hati. Pasti dia tidak akan mau menyakiti hati orang lain. Ya, kan ada orang yang wah ya pokoknya saya asal ngomong aja lah. Dia mau merasa tersinggung atau tidak ya terserah. Nah, ini orangnya tidak cermat ini, kasar ini berarti. Oke, Nicholas kok kameranya dimatikan? Ayo dinyalakan dulu, Nicholas. Oke, terus Jeremy, kamu udah nggak kelihatan itu. Turunin lagi kameramu. Lionel juga sama. Turunin, kelihatan. Setidaknya dari leher sampai kepala itu kelihatan semua. Oke, enggak apa-apa ya. Guru-guru akan selalu mengingatkan kalian, ini demi kebaikan. Karena ini kan kita sedang melaksanakan kelas. Oke, jadi ini pengertian cermat. Jadi jawaban kalian tadi itu pun tidak ada yang salah sebenarnya. Itu juga adalah jawabannya, hanya saja mungkin ada yang kurang pas misalnya. Ada yang kurang tepat. Nah, jadi ini pengertian cermat. Coba kita lihat. Kalau pertanyaannya demikian, siapakah yang paling cermat di seluruh dunia? Ya pasti anak-anak itu sudah bisa menebak. Ada jawaban yang ya ini adalah jawaban yang paling pamungkas ini. Kalau orang sudah menyebut Allah, ya mungkin ya pasti Allah. Dan ya memang benar, Allah adalah yang sangat cermat. Kalau kita mau belajar cermat, coba kita belajar dari apa yang Tuhan Allah kita ini kerjakan. Lihat bagaimana dia membuat daun-daun. Nah, ciptaannya itu loh kalau kalian perhatikan. Dalam menciptakan segala sesuatu, Allah itu pasti sangat terinci, tidak sembarangan. Misalnya ya, ini contoh yang paling gampang bisa kalian pahami, yaitu siapa yang tahu solar system? Pelajaran IPA. Solar system, tata surya? Tahu tata surya? Ya tahu dong, masa nggak tahu. Isinya ada apa saja itu tata surya? Planet. Lupa. Ada planet-planet, terus di setiap planetnya ada pengorbit alami, terus ada matahari sebagai inti. Ya, ada matahari, kemudian ada planet-planet termasuk bumi itu masuk di solar system. Nah, kalau anak-anak perhatikan, coba Mr. Firman sedikit kalian coba lihat ya. Seperti apa sih hebatnya itu? Bentar.
Kita coba lihat urutannya. Kemarin Mr. Firman sempat menyebutkan juga di kelas yang lain, di kelas kecil. Merkurius, Planetnya semakin jauh dari matahari apa semakin dingin? iya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus. Ya kan? Ini loh cuacanya loh dingin. Pasti dingin kalau dia semakin jauh. Nih coba kalian ya, yang Mr. Firman mau tunjukkan itu adalah kalian lihat ini susunannya. Jadi ini urutannya pun dan susunannya pun ini sangat rapi, luar biasa ini. Dia punya porosnya masing-masing, semacam kayak dia mau putar lewat mana, terus kecepatannya berapa, lalu jaraknya dari matahari itu berapa. Ini kalau bukan ada sesuatu yang mendesain sangat begini, ini bisa kacau ini kalau tabrakan ini meledak semua, ini pecah. Bayangin misalnya kalau bumi itu posisinya paling di ujung sana, di sini, warna biru sini. Wah, nggak ada yang hidup. Ya kan? Atau bumi dekat dengan matahari ini di sini. Kita jadi jadi kering, atau memang nggak akan ada yang bisa hidup di sana. Nah, kalau lihat begitu artinya ketika Tuhan menciptakan alam semesta itu dia tidak sembarangan. Dia menciptakannya sangat detail, sangat rinci. Dan inilah ciri-ciri cermat. Ketika mengerjakan sesuatu itu banyak pertimbangannya, ya. Dia memperhatikan apa-apa saja yang bisa menjadi ancaman, apa-apa saja yang bisa menjadi kira-kira yang nanti membuat orang tidak gagal paham. Nah, itu dia perhatikan. Jonathan, kameramu dibetulkan, Jonathan, turunkan sedikit. Oke. Nah, kalian ini ya. Pernahkah kamu berpikir mengapa Allah memberikan alis di atas mata kita? Apakah sekedar hiasan supaya bagus? Ada yang tahu fungsinya alis? Coba, siapa yang bisa menjawab ini? Alis itu fungsinya apa? Ini alis yang ini nih. Untuk menghalangi keringat. Keringat agar tidak masuk mata. Karena keringat itu asin, bisa membuat mata kita pedih. Ya, selain itu ada lagi? Oke, ya itu fungsi. Terusan kalau biasanya keringetan, alisku basah. Iya, nah itu adalah contoh yang paling sederhana yang bisa kita tahu. Alis itu berfungsi untuk itu, menahan keringat, jadi tidak langsung masuk di mata. Keringat itu kan dia mengandung, ada asamnya, dan itu kan zat sisa. Kalau masuk ke mata otomatis pedih, nggak enak rasanya. Jadi dibantu sama alis ini, dia menahan itu. Kalian coba lihat, bahkan hal yang kecil di atas diri manusia itu Tuhan itu taruhnya itu hebat, luar biasa. Dia mengerjakan itu sangat cermat. Dia tahu fungsinya apa, ditaruh di mana, modelnya seperti apa. Ya mungkin alis kita berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi fungsinya sama semua. Nah, saat kita kehujanan yang nggak langsung kena mata, kalau kepalanya kena itu bisa melalui alis itu. Sebenarnya yang lebih penting itu supaya keringat tidak masuk mata. Keringat itu asin rasanya, mengandung garam, jadi bisa membuat mata kita pedih. Nah, ini semua orang pasti mengalami ini kalau olahraga atau jemur. Biasanya kemakan keringatnya. Ya, ada yang seperti itu loh, bisa jadi. Nah, coba hari ini kita mau belajar ini, kita mau lihat mata itu hebatnya seperti apa. Kalian punya mata, setiap orang punya mata dua, lalu mungkin tidak ada yang terlalu memperhatikan apa sih mata itu terdiri dari apa saja, lalu kalau dia tidak ada gimana, lalu fungsinya dia, bagaimana dia bekerja, itu kita harus tahu loh. Nah, kita coba lihat ini, kalian coba perhatikan gambar ini di samping ini. Untuk melihat gambar perlu ada kerjasama dari bagian-bagian kecil mata. Kalau kamu melihat sebuah gambar, kornea atau selaput bening, lensa otot-otot siliari yang memperlebar dan memperkecil pupil agar cahaya yang
agar cahaya jangan terlalu redup atau silau. Retina dan saraf mata, masih ada lagi fungsi kelenjar air mata dan lain banyak ya. Nah, ini ada videonya nih, coba saya tunjukkan ya buat kalian. Ini bagaimana mata itu bekerja. Sebentar, musiknya kedengaran enggak? Kedengaran. Oke. Beneran, suster. Jelas? Iya, jelas. Oke. Kalau jelas, coba kita lihat sama-sama. Coba semua perhatikan di sini ya, di layar ya. Sight, a precious gift we can't take for granted. Our eyes are windows to the wonders of the world. All we know and love, experience and discover, ponder and cherish. Let's peer into the workings of the eye, a unique and self-sustaining system. The reflected light of the world enters through the crystal transparency of the cornea, aqueous humor, lens, and vitreous humor to project onto the photoreceptors of the retina, whose impulses converge on the optic nerve and then to the brain to be transfigured into imagery and imbued with meaning. Continual adjustments to the pupil and lens regulate the entry and focusing of light. In today's world, the eye's surface is constantly challenged to protect itself and adjust to changing conditions. Every blink helps our eye's natural defense system, the tear film, retain moisture and maintain visual acuity. Tears contain potent natural disinfectants to keep bacteria at bay. And the tear system washes away impurities to maintain eye health. The miraculous biology of our eyes inspires us to develop ways we can protect and maintain comfort for these remarkable structures. For all the wonders our eyes provide throughout our lives, we owe them our attention and ongoing care. Nah, itu ya. Kalau kita melihat video singkat itu bisa kita menyimpulkan betapa sebenarnya kalau kita pelajari mata itu ternyata cukup rumit, tetapi itu kita bisa kagum melihat itu. Fungsinya seperti apa, terus bagaimana Tuhan itu menaruh dia berurutan sesuai dengan fungsi-fungsi yang baik. Misalnya, air mata kalian itu ternyata ada fungsinya tertentu. Terus mata kita ini punya disinfektan alami untuk membunuh kuman, membunuh bakteri. Hebat kan? Nah, kalau kita cuma adalah orang yang cuma tahu permukaan saja, maka tidak akan pernah berpikir untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, Tuhan kita ini sangat luar biasa, ya. Ini perlu kita pelajari dengan baik, perlu kita lihat ketika kita mengerjakan apapun juga ya harus belajar sama seperti Tuhan yang punya tingkat kecermatan yang sangat luar biasa. Oke, Marvelous ini kemana ya? Kok tiba-tiba hilang? Marvelous? Hai Marvelous. Oke. Nah, Allah itu super cermat dalam menciptakan mata. Ya, melihat ternyata ya kerjasamanya sangat banyak yang sudah ditunjukkan tadi.
Nah, karena mata kita ini adalah bagian yang sangat luar biasa, maka kita harus menjaganya dengan baik. Kesehatan mata harus dijaga. Ya, caranya bagaimana ya? Jangan kurang tidur, jangan terlalu banyak nonton atau memakai komputer, jangan terlalu banyak lihat HP sambil baring-baring, itu kan tidak baik, sudut pandangnya salah, rusak nanti matanya. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan menciptakannya ini sangat luar biasa dan kegunaannya sangat banyak, maka harusnya itu kita punya tanggung jawab untuk menjaga. Ya, makanya tidak salah kalau misalnya orang tua mengingatkan, jangan tidur terlalu larut malam. Ya, jangan melihat komputer terus, main game terus. Nanti anak-anak itu ini bukan menakut-nakuti loh ya, ini nyata. Ini terjadi. Jadi tergantung setiap orang. Meskipun sudah tahu bahwa ketika saya melihat komputer terlalu lama atau main game terlalu lama bisa membuat mata saya ini ada problem, ya tetap saja ada yang mengerjakan. Nah, itu setiap orang, tergantung setiap orang. Mau tidak kamu sehat? Kalau mau ya berarti kamu harus tahu harus bekerja seperti apa. Apa yang harus saya kerjakan, kan begitu. Tidak harus menunggu orang mengingatkan, kan tidak selamanya ada yang jangan begini, jangan begitu. Nah, setiap orang itu sudah punya sense-nya sendiri. Oke, sudah punya tingkat kepekaan sendiri. Maka kita harus belajar menjadi orang yang peka melihat situasi. Kalau memang itu merugikan ya jangan dilanjutkan dong. Betul? Orang cermat itu seperti itu. Dia sudah tahu nih, wah kalau saya melihat HP sambil tiduran ini, kemungkinan mata saya akan ada gangguan nantinya, ada problem nantinya di mata saya. Ya karena sudah tahu begitu ya seharusnya jangan dilakukan dong, tapi kan ada yang melakukan berulang-ulang. Dan kita tunggu saja, itu setiap orang itu apa yang kita perbuat itu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya, oke sebentar ya, ini laptopnya Mr. Firman. Baterainya habis, sebentar ambil chargernya dulu. Enggak, udah diganti loh. Enggak, aku mau pakai badan aja soalnya. Oke, tadi ada Mr. Nathan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita sekarang coba melihat bagaimana Tuhan itu menciptakan telinga kita. Nah, tadi kan mata. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi mau bertanya. Oke. Ya. Kan kita ini kan nggak boleh terlalu lama menatap, tapi kenapa sekolah ini diciptakan secara online, secara harus lewat HP, enggak langsung kayak dikasih tugas suruh kerjain nanti lewat waktu ulangan atau apa baru kayak Zoom gini. Sebentar Dario. Gimana Dario? Kenapa sekolah itu harus Zoom kayak gini? Kenapa enggak kalau dikasih tugas aja, terus nanti kalau misalkan DT atau PTS atau PAS itu baru pakai Zoom? Oke. Karena ini saya masih membahas materi, ingatkan ya nanti setelah materi kita bahas itu ya. Oke. Jadi kalau tadi itu kita melihat mata yang sangat luar biasa, sekarang kita coba mau lihat telinga. Nah ini sengaja ya, Mr. Firman itu mau membawa anak-anak ini, coba kita lihat.
kalau kita bilang Tuhan itu paling cermat, coba kita lihat di mana sih titik kita membuktikannya bagaimana. Maka kita melihat dari apa yang dia kerjakan di atas diri manusia. Kalian tahu enggak apa saja susunan telinga itu? Kalau ada kan ada daun telinga nih, terus di dalam-dalam itu apa saja? Kalian sudah pernah tahu belum? Nah ini di sini nih yang Mr. Firman tampilkan ini, setidaknya ini kan ada bagian-bagian ini, ada tulang-tulang terkecil namanya palu seperti martil, ada landasan dan ada sanggurdi, bentuknya seperti sanggurdi, pijakan kaki pada pelana kuda. Nah ini semua itu punya fungsi yang sangat luar biasa, punya fungsinya masing-masing. Coba ini saya tunjukkan sebuah video ya. Kalian coba lihat ya, betapa telinga ini diciptakan oleh Tuhan sangat luar biasa di dalam kecermatannya. Ya memang Tuhan kita itu ya sangat cermat. Our world is full of infinite sounds, but how do we actually perceive them? Sounds are collected by the outer ear, which consists of the auricle and the external auditory canal. The sound is guided through the ear canal to the middle ear. The sound arrives at the eardrum, a flexible circular membrane, which starts to vibrate when sound waves strike it. The sound waves are passed on by the movement of the eardrum to the middle ear. In the middle ear are 3 tiny bones. Lihat bentuknya. Luar biasa kan? Kalian nggak tahu kan telinganya ada yang seperti ini? Collectively, they are known as the acicular chain. These form a bridge from the eardrum to the entrance of the inner ear. Their interaction increases and amplifies the sound vibrations further before these are relayed fully into the inner ear via the oval window. In the inner ear is the cochlea, which is similar in shape to a snail shell. It contains several membranous sections which are filled with watery fluids. When the sound waves vibrate the oval window, the fluid begins to move, thus setting minute hair cells in motion. These hair cells then transform the vibrations into electrical impulses, which are sent via the auditory nerve and onto the brain. What we call noises are actually just sound waves, which are transmitted through the air. Wah, gak kalah ya sama yang tadi ya. Bagian-bagian telinga itu dia punya bagian-bagian tertentu yang ketika kita mendengar suara itu dia itu bekerja dan saling terhubung satu dengan yang lain sebelum suara itu diproses oleh otak. Di sana ada gendang telinga, ada yang seperti main drum di dalam situ tuh, terus ada yang seperti keong modelnya. Di sana itu tempat memproses suara yang diterima itu. Coba kita lihat itu. Kita kan cuma bisa melihat yang seperti ini, yang daun telinga seperti ini. Kalau kita lihat seperti itu, kita kalau Mr. Firman sih waktu pertama kali lihat videonya itu kagum. Wah, Tuhan itu membuatnya detail sekali. Ternyata ada bagian-bagian kecil ya yang memiliki fungsi ini, fungsi itu. Akhirnya saya bisa mendengar dengan baik dan itu bisa pendengaran saya itu bisa langsung dikelola oleh otak. Nah itu karena kita diberi pendengaran yang sangat luar biasa itu. Dan ya itu luar biasa. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu punya kecermatan Tuhan itu sangat luar biasa, tingkatnya sangat luar biasa. Nah kita mau melihat ini, lalu apa hubungannya dengan kita? Nah kan kita sudah lihat nih bagaimana Tuhan itu sangat cermat. Sekarang kita pengen tahu ya, lalu kalau begitu apa gunanya saya belajar Mister mengenai itu? Kenapa saya harus tahu bahwa Tuhan itu betapa cermat? Nah, oke. Tentunya anak-anak sekalian, tentunya itu sangat berkaitan dengan kita hari ini. Ya, ini coba kita lihat dulu sebelum kita masuk ke
penerapannya di dalam kehidupan kita itu apa? Ini ada bagian-bagian kaki, ya. Kalau kita teliti satu persatu itu punya fungsi masing-masing yang sangat rapi, sesuai dengan tempatnya. Misalnya kuku itu kan salah satu yang kecil. Kalian bisa pakai kuku untuk apa saja? Kuku itu fungsinya apa saja? Ini sederhana, tapi dia punya fungsi yang tidak kalah pentingnya. Apa coba fungsinya kuku itu yang kalian tahu? Kuku kalian Biasanya itu buat opil. Will. Apalagi Menggaruk. ya menggaruk, terus apalagi? Menutupi kulit kuku yang daging kuku itu. Oke, terus banyak loh ya, banyak fungsinya. Yang pastinya jangan untuk mencubit orang. Kenapa kuku itu kok enggak diganti kulit kayak gini? Ya itulah hebatnya Tuhan. Dia kalau kulitmu kayak gitu bisa enggak kamu pakai menggaruk? Kerasa enggak? Ya tapi kan misalnya kita garuk nggak baik buat kulit kita. Ya. Paling digosok tok kayak gini lengkap kasih minyak. Kan ngegaruknya juga enggak kasar-kasar banget gitu loh, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Tuhan itu menaruh itu tuh sudah ada fungsi-fungsi tertentu yang Tuhan itu tahu itu apa fungsinya, untuk apa. Nah, anak-anak, kenapa Mr. Firman menunjukkan video tadi tentang bagaimana Tuhan menciptakan telinga kita? Maksudnya bagaimana Tuhan mendesain telinga itu sangat bagus, terus mata adalah supaya kita melihat bahwa Tuhan pun ya ketika menciptakan, ketika membuat sesuatu itu tidak sembarangan. Ya, kita hari ini, anak-anak semua hari ini harus tahu bahwa Tuhan itu meninggalkan yang namanya teladan. Ya, kalau kita melihat itu maka seharusnya kita mengikuti. Ya, apakah kita mengikuti menciptakan telinga juga sama mata? Bukan. Tetapi di dalam kehidupan keseharian, ya sehari-hari kita di dalam berbicara ini harus hati-hati loh ya, jangan sampai pembicaraan kita ini menyakiti orang lain. Ini bisa dicatat loh ya, di dalam hal apa saja nih kita bisa jadi cermat. Kemudian di dalam berpikir, ya ada orang yang tidak mau berpikir, cuma mau menerima sesuatu jadi-jadi saja, tidak mau terlalu repot. Lalu di dalam bertingkah laku, kita harus memperhatikan tingkah laku kita. Jangan sampai merugikan orang lain. Ya. Kemudian tingkah laku kita sebagai orang yang melihat sesuatu itu pekah. Ya, itu juga berhubungan dengan perasaannya. Jadi kita dapat terapkan dari mana saja ketika kamu sebagai siswa, di mana cermatnya, yaitu ketika kamu mengerjakan sesuatu jangan asal-asalan. Contoh yang paling sederhana, gurumu memberi tugas, meminta kamu menulis dengan tangan sendiri, maka tulislah itu dengan rapi. Jadi untuk apa? Ketika orang membaca itu enak. Nah, selain itu adalah itu akan melatih kamu menjadi orang yang teratur. Kalau kamu terbiasa menulis dengan rapi. Jeremy, kamu di mana Jeremy? Oke, ya. Jangan sampai saya panggil berkali-kali loh ya. Nicholas, kameramu jangan dimatikan ya. Oke, kalau bisa cukup diingatkan saja, tidak usah harus dipanggil-panggil lagi. Kalian harus punya kesadaran itu ya. Nah, lalu cermat di dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya, Mr. Firman minta coba jelaskan apa itu cermat. Lalu ada yang jawab cermat itu adalah teliti gitu toh. Orang yang cermat itu dia akan belajar untuk berusaha membuat sesuatu itu ya jangan asal-asalan, jangan cuma asal yang penting jawab gitu loh. Katanya yang penting jawab. Kalau kita adalah orang yang cermat, maka kita akan berusaha memberikan yang sangat bagus. Ya kalau bisa saya jelaskan, kenapa harus cuma sebutkan doang? Mending saya jelaskan aja deh, tergantung pertanyaannya seperti apa. Nah, kalau orang cermat itu dia berusaha mencari apa nih yang bisa saya jadikan jawabannya. Oh, cermat itu adalah pertama disiplin, pertama orangnya itu teliti,
pertama orangnya itu sangat detail dan lain-lain. Nah, begitulah orang cermat itu berpikir. Jadi dia tidak dangkal berpikirnya. Dia akan masuk ke dalam sampai dia menemukan hal yang dia inginkan dan itu bisa berguna untuk dirinya dan lebih untuk orang lain. Itulah orang cermat. Nah, ini poin-poin yang bisa kita jadikan pelajaran ya anak-anak ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas tubuh yang Tuhan berikan. Ini sangat luar biasa tubuh kita itu. Tadi sudah kita lihat. Menjaga dan merawat tubuh kita. Nah, ini perlu ya. Ini kalian sudah besar ini. Bukan anak kecil lagi. Jadi seharusnya sudah sudah mengerti apa yang harus saya lakukan. Masa seharian tidak mandi sama sekali, kan kamu sudah besar, harus bisa melakukan itu ya dengan baik ya. Gak mungkin dong olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Ini hal kecil-kecil anak-anak, tapi biasanya disepelekan, dianggap tidak terlalu penting lah. Menggunakan tubuh kita dengan baik, jangan menonton TV terus-terusan, jangan main radio keras-keras, ini untuk menjaga telinga. Jangan membaca buku di tempat gelap atau terlalu dekat, ini untuk mata. Oke, inilah latihan cermat. Jadi jangan dianggap tidak ada terlalu kaitannya dengan saya hari ini. Ada banyak ini. Ya, kalian harus memperhatikan kesehatan. Ini ada satu ayat Alkitab. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Oke, tanya jawabnya itu nanti kita jadikan worksheet saja. Oke. Nah, saya minta kalian catat ini dulu ayat Alkitabnya. Ayo semua anak-anakku mencatat dulu supaya tidak gampang lupa. Jangan mengandalkan hafalan loh ya, harus pemahaman yang paling penting. Kamu pahami dulu, terus kamu punya recordnya, punya catatannya. Jadi sewaktu-waktu dipelajari ada. Ayo kalian catat ini. Mazmur 139 ayat 14 dan isinya yang di atas ini cukup yang bahasa Indonesia atau yang mau bahasa Inggris boleh. Udah, Mister. Oke, semua sudah? Catatan kecil gini nggak apa-apa kan, Mister? Mana? Ya enggak apa-apa, tapi kamu hilang nggak itu? Kalau saya tanya nanti kamu bisa temukan enggak? Taruh deh sebelahnya komputer. Harus bisa dipastikan loh itu enggak hilang. Jadi alangkah baiknya kamu catat di buku catatanmu sendiri. Oke, kalau sudah semua ya? Sudah. Oke, semua sudah. Ini nggak break. Iya, sebentar lagi. Ini kok pada mati semua kameranya? Enggak mati loh, Mister. Waktunya break toh. Paling. Ya. Oke,
Sekarang yang pertanyaannya Dario tadi. Oke. Nah, jadi kenapa kok kita tidak sama dengan sekolah yang lain? Mereka itu cuma di rumah, cuma menerima tugas saja, lalu nanti kalau ada DT ya dikirim DT-nya, dikerjain. Saya mau tanya dulu, anak-anak mendapatkan manfaat belajar lewat Zoom tidak? Tidak tahu. Kan sama aja sih, kita kasih di tugas, cuma Zoom lebih jelas. Ya pasti jelas berbeda jauh, gak sama. Kamu cuma dikasih materi, dikirimkan materi, kamu pelajari sendiri. Sedangkan kita jelaskan buat kalian lewat Zoom. Ini apa beda? Ini sebenarnya itu mirip sama tatap muka. Cuma perbedaannya itu kita virtual. Itu aja perbedaannya. Kamu bisa dengar suaranya, kamu bisa bertanya, kita bisa diskusi. Kalau kamu cuma dikasih materi toh, kamu belajar di rumah, ayo, yakin enggak kamu paham itu? Mister, terus waktu kelas 4 pertama kali kita online gitu, itu dulu itu kok waktu itu pakai tugas-tugas doang. Ya itu karena kita sekarang itu upgrade gitu loh, kita tingkatkan. Karena itu kurang bagi kita. Kita mau anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang terbaik, meskipun di masa pandemi ini tidak membatasi kita untuk memberikan kalian pendidikan yang terbaik. Ya kita berusaha semaksimal mungkin supaya sama seperti dengan tatap muka. Ya meskipun kita ini banyak berkorban, kalian juga pasti banyak berkorban, ada data internet dan lain-lain. Sekolah apalagi menyediakan layanan itu untuk kalian. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kenapa kok harus Zoom? Kita mau setiap materi kelas itu tersampaikan dengan baik. Anak-anak tidak kebingungan. Jadi ketika kita memberikan tugas, kalian juga paham untuk mengerjakannya. Lalu kita juga sudah survei, kita sudah lihat mungkin ada sekolah-sekolah yang tidak menggunakan Zoom, itu memang berbeda. Dan anak-anaknya sendiri ada yang mengatakan, waduh susah, kita mengerjakan tugas pun jadi repot. Nah, jadi ya itulah anak-anak ya, kita harus bersyukur nih ada kesempatan bagi kalian untuk mengikuti yang seperti ini. Oke, itu ya Dario ya. Oke, kita akan menutup kelas kita hari ini. Ada yang bertanya dulu, tapi waktunya habis ya. Oke, kalau ada yang bertanya di pertemuan berikutnya, kita mau tutup kelas kita akan berdoa sekali lagi. Silahkan siapa yang akan menutup kelas ini berdoa. Ini sudah kelas 6 loh ya, harus punya keberanian, setiap orang itu harus berani. Sudah berbeda dengan kelas 2 atau kelas 3. Oke, Dario ya. Ya, silakan Dario. Terima kasih atas bimbinganmu Tuhan, kami telah belajar banyak hari ini. Kita berkati agar Enzo dan sembuh dari penyakitnya dan dapat mengikuti Zoom besok dari Tuhan, bisa firman yang telah mengajar kami, bekerja dengan mengajar terus, hingga nanti. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih. Tak dengar. Ya, terima kasih anak-anak semua. Sorry, mungkin ini ada lewat ya. Semangat untuk kelas berikutnya, selalu tertib ya. Ikuti yang ada. Oke. Dah. Thank you, Mister. Bye. Thank you, Ya, Mister. Mister. Welcome. Bye.